Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Sehat kan? Baik, pada kali ini kita bersama-sama kembali berjumpa dengan Pak Hari. Dan kali ini kita akan belajar bersama-sama matematika untuk kelas 6, yaitu mengenai hitung bilangan bulat. Baik, mari sekarang kita simak untuk pembelajaran saat ini. Baik anak-anak, kita pada kali ini akan belajar mengenai sifat hitung bilangan bulat, khususnya adalah bilangan bulat positif dan negatif. Tentunya di kelas sebelumnya anak-anak sudah mengetahui sifat hitung bilangan bulat yang bukan bilangan bulat negatif. Baik, masih ingatkah bahwa sifat hitung bilangan bulat meliputi 1. Komutatif, 2. Asosiatif, dan yang ketiga adalah distributif. Baik, mari kita bahas satu persatu, yaitu komutatif atau pertukaran untuk penjumlahan. Perhatikan di sini, negatif 3 ditambah 4 sama dengan 1. Berapakah 4 ditambah negatif 3? Apakah negatif 3 tambah 4 sama dengan 4 tambah negatif 3? Jika iya, maka penjumlahan bilangan bulat tersebut mempunyai sifat komutatif. Jika tidak, maka bilangan bulat tersebut tidak bersifat komutatif. Dapatkah kalian menyimpulkan sifat komutatif? Tuliskan di buku tulismu. Baik, sekarang kita bahas. Apakah negatif 3 ditambah 4 sama dengan 4 ditambah negatif 3? Negatif 3 tambah 4 sama dengan 1, ya toh? Sekarang 4 ditambah negatif 3 sama dengan 1 juga. Jadi kesimpulannya sifatnya komutatif. Baik, sekarang kita lihat berikutnya. Apakah ini untuk pengurangan juga berlaku? Komutatif atau pertukaran dalam pengurangan. Negatif 3 kurangi 4 sama dengan negatif 7. Berapakah negatif 4 kurangi negatif 3? Apakah negatif 3 kurang 4 sama dengan negatif 4 dikurangi 3? Jika iya, maka pengurangan bilangan bulat tersebut mempunyai sifat komutatif. Jika tidak, maka bilangan bulat tersebut tidak bersifat komutatif. Dapatkah kalian menyimpulkan sifat komutatif? Tuliskan juga di buku tulismu. Nah, sekarang kita bahas. Apakah negatif 3 kurangi 4 sama dengan negatif 4 kurangi negatif 3? Negatif 3 kurangi 4 sama dengan negatif 7. Dengan kata lain, negatif 3, negatif 4 sama dengan negatif 7. Di sini negatif 4 kurang negatif 3 sama dengan negatif 1, ya. Karena ini menjadi negatif 4 ditambah 3 sama dengan negatif 1. Ada perbedaan hasil. Maka di sini sifatnya tidak komutatif. Baik, kita lanjutkan. Untuk komutatif atau pertukaran perkalian dalam hitung perkalian, negatif 3 kalikan 4 sama dengan negatif 12. Berapakah 4 dikalikan negatif 3? Apakah negatif 3 dikalikan 4 sama dengan 4 dikalikan negatif 3? Jika iya, maka perkalian bilangan bulat tersebut mempunyai sifat komutatif. Jika tidak, maka bilangan bulat tersebut tidak bersifat komutatif. Dapatkah kalian menyimpulkan sifat komutatif? Tuliskan di buku tulismu. Baik, kita bahas. Apakah negatif 3 kali 4 sama dengan 4 kalikan negatif 3? Perhatikan, negatif 3 kalikan 4 sama dengan negatif 12. Sedangkan di sini 4 dikalikan negatif 3 dibalik sama dengan juga negatif 12.
Jadi sama hasilnya. Jadi sifatnya komutatif. Jelas anak-anak? Baik, coba kita sekarang lihat dalam pembagian. Komutatif atau pertukaran dalam pembagian. Negatif 6 dibagi 2 sama dengan negatif 3. Berapakah 2 dibagi negatif 6? Apakah negatif 6 dibagi 2 sama dengan 2 dibagi negatif 6? Jika ya, maka pembagian bilangan bulat tersebut mempunyai sifat komutatif. Jika tidak, maka bilangan bulat tersebut tidak bersifat komutatif. Dapatkah kalian menyimpulkan sifat komutatif? Tuliskan juga di buku tulismu. Baik, sekarang kita bahas di sini. Apakah negatif 6 dibagi 2 sama dengan 2 dibagi negatif 6? Kita perhatikan negatif 2 dibagi 2 sama dengan negatif 3. Sedangkan 2 dibagi negatif 6 sama dengan negatif 2/6 atau disederhanakan negatif 1/3. Jadi bagaimana hasilnya? Apakah sama? Tidak. Jadi sifatnya tidak komutatif. Baik, sekarang kita perhatikan selanjutnya. Yang kedua yaitu asosiatif atau pengelompokan dalam penjumlahan. Negatif 3 ditambah dalam kurung 4 ditambah 5 dikelompokkan nih sama dengan negatif 3 ditambah hasilnya 9 sama dengan 6. Sekarang berapakah negatif 3 tambah 4 ditambah 5? Apakah negatif 3 ditambah dalam kurung 4 tambah 5 sama dengan dalam kurung negatif 3 tambah 4 ditambah 5? Jika ya, maka penjumlahan bilangan bulat tersebut mempunyai sifat asosiatif. Jika tidak, maka bilangan bulat tersebut tidak bersifat asosiatif. Dapatkah kalian menyimpulkan sifat asosiatif? Tuliskan di buku tulismu. Baik, sekarang kita bahas apakah negatif 3 ditambah dalam kurung 4 tambah 5 sama dengan dalam kurung 3 tambah 4 ditambah 5. Negatif 3 ditambah dalam kurung 4 ditambah 5 sama dengan negatif 3 ditambah 9, yaitu 6. Sekarang kita perhatikan negatif 3 tambah 4 tambah 5. Di sini ada di dalam kurung. Sama dengan negatif 3 tambah 4 adalah 1 ditambah 5 sama dengan 6. Jadi hasilnya sama. Jadi sifatnya asosiatif. Baik, sekarang kita perhatikan selanjutnya. Untuk asosiatif atau pengelompokan pengurangan, negatif 3 dikurangi dalam kurung 4 negatif 5 sama dengan negatif 3 kurangi negatif 1 sama dengan negatif 2. Ya, ini 4 kurangi 5 sama dengan negatif 1. Berapakah negatif 3 dikurangi 4 dalam kurung ini lalu dikurangi 5? Apakah negatif 3 kurangi dalam kurung 4 negatif 5 sama dengan dalam kurung negatif 3 kurangi 4 kurangi 5? Jika ya, maka pengurangan bilangan bulat tersebut mempunyai sifat asosiatif. Jika tidak, maka bilangan bulat tersebut tidak bersifat asosiatif. Dapatkah kalian menyimpulkan sifat asosiatifnya? Tuliskan di buku tulismu. Baik, sekarang kita bahas apakah negatif 3 kurangi dalam kurung 4 kurangi 5 sama dengan dalam kurung 3 tambah 4 ditambah 5. Negatif 3 kurangi dalam kurung 4 kurangi 5, jadi negatif 3 dikurangi, ini hasilnya negatif 1 sama dengan negatif 2. Karena ini negatif jadi positif. Pelajaran sebelumnya sudah dibahas. Negatif 3 ditambah 1 sama dengan negatif 2. Sekarang perhatikan, dalam kurung negatif 3 kurangi 4 kurangi 5. Negatif 3 kurang 4 sama dengan negatif 7.
kurang 5 sehingga negatif 12. Ada perbedaan hasil, jadi sifatnya tidak asosiatif. Baik, sekarang kita perhatikan asosiatif atau pengelompokan pada perkalian. Negatif 3 dikalikan 4 kalikan 5 sama dengan negatif 3 kalikan 20 sama dengan negatif 60. Berapakah negatif 3 kalikan 4 dikalikan 5? Apakah negatif 3 kali dalam kurung 4 kali 5 sama dengan dalam kurung negatif 3 kalikan 4 kalikan 5? Jika ya, maka perkalian bilangan bulat tersebut mempunyai sifat asosiatif. Tapi jika tidak, maka bilangan bulat tersebut tidak bersifat asosiatif. Dapatkah kalian menyimpulkan sifat asosiatif ini? Tuliskan di buku tulismu. Baik, sekarang kita perhatikan. Apakah negatif 3 kalikan dalam kurung 4 kalikan 5 sama dengan dalam kurung 3 kali 4 kalikan 5? Nah, negatif 3 dikalikan dalam kurung 4 kalikan 5 sama dengan di sini negatif 3 dikalikan 20 sama dengan negatif 60. Kemudian negatif 3 dikalikan 4, ini dalam kurung kalikan 5. Selesaikan terlebih dahulu dalam kurung, yaitu negatif 12 kalikan 5 sama dengan negatif 60. Sama hasilnya. Jadi sifatnya asosiatif. Jelas ya? Baik, kita lanjut. Sekarang asosiatif atau pengelompokan dalam pembagian. Negatif 20 dibagi dalam kurung 10 dibagi 2 sama dengan negatif 20 dibagi 5. Dari hasil ini sama dengan negatif 4. Berapakah negatif 20 bagi 10 dibagi 2? Apakah negatif 20 dibagi dalam kurung 10 bagi 2 sama dengan negatif 20 bagi 10 dalam kurung ini dibagi 2? Jika ya, maka pembagian bilangan bulat tersebut mempunyai sifat asosiatif. Jika tidak, maka bilangan bulat tersebut tidak bersifat asosiatif. Dapatkah kalian menyimpulkan sifat asosiatif? Tuliskan di buku tulismu. Baik, sekarang kita bahas. Apakah negatif 20 dibagi dalam kurung 10 bagi 2 sama dengan negatif 20 bagi 10 bagi 2? Kita perhatikan. Negatif 20 dibagi dalam kurung 10 negatif 2 sama dengan negatif 20 dibagi hasilnya ini adalah 5. Negatif 20 dibagi 5 sama dengan negatif 4. Perhatikan sekarang nih. Negatif 20 dibagi 10 terlebih dahulu, lalu dibagi 2. Hasilnya negatif 20 bagi 10 adalah negatif 2 dibagi 2 sama dengan negatif 1. Ada perbedaan hasil. Jadi sifatnya tidak asosiatif. Jelas anak-anak? Baik. Sekarang bagaimana kesimpulannya? Apa yang kamu tuliskan? Ya, sifat komutatif hanya berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Tidak berlaku untuk pengurangan dan pembagian. Yang kedua, sifat asosiatif hanya berlaku untuk penjumlahan dan perkalian, tidak berlaku untuk pengurangan dan pembagian. Nah, jelas anak-anak untuk sifat komutatif dan asosiatif? Baik. Nah, untuk yang ketiga kita perhatikan, yaitu sifat distributif atau penyebaran. Nah, ini biasanya terjadi pada hitung campuran. Contoh di sini, 7 kalikan dalam kurung negatif 5 tambah 6 sama dengan 7 dikali ini negatif 5 tambah 6 sama dengan 1. 7 kali 1 sama dengan 7. Berapakah 7 kali negatif 5 ditambah 7 kali 6? Apakah 7 dikalikan dalam kurung negatif 5 tambah 6 sama dengan dalam kurung 7 kali negatif 5 ditambah dalam kurung 7 kali 6? Nah,
Nah, ini kan disebarkan ya. Jika ya, maka hitung bilangan bulat tersebut bersifat distributif. Jika tidak, maka hitung bilangan tersebut tidak bersifat distributif. Dapatkah kalian menyimpulkan sifat distributif? Tuliskan di buku tulismu. Baik, sekarang kita bahas. Di sini 7 dikali dalam kurung negatif 5 ditambah 7 kali 6. 7 dikalikan negatif 5 sama dengan negatif 35 ditambah 7 kali 4 sama dengan 42. Hasilnya sama dengan negatif 35 ditambah 42 sama dengan 7. Baik, sekarang 7 dikalikan di sini dalam kurung negatif 5 tambah 6 sama dengan 7 dikali negatif 5 ditambah 6 itu berapa? Yaitu 1, sehingga 7 kali 1 sama dengan 7. Jadi dalam sifat penyebaran ini kita tahu bahwa ini bisa dibuat seperti ini, diurai 7 kali negatif 5 ditambah 7 kali 6 ya. Jadi ini prinsipnya adalah sama. Demikian untuk sifat distributif. Nah, demikian anak-anak untuk pembelajaran kali ini. Tadi kita sudah belajar mengenai hitung bilangan bulat, khususnya bilangan positif dan negatif. Itu selanjutnya silakan anak-anak bisa berlatih untuk mengerjakan soal-soal supaya anak-anak semakin paham bagaimana menyelesaikan soal hitung bilangan bulat positif dan negatif. Terima kasih untuk pelajaran hari ini. Sampai berjumpa kembali untuk video pembelajaran berikutnya.